Nama gue Chen Mo. Dulu, gue adalah murid sekte Zhongxian. Saat berbagai sekte berperang, gue kira gue dan guru Shen Qingge akan mati di formasi Zuxian. Gak nyangka, pas gue buka mata lagi, semuanya udah berubah. Guru. Kali ini, masuk formasi Zuxian. Semua karena guru menyeretmu. Bisa mati bersama guru. Mo Er nggak menyesal sama sekali. Enggak. Guru nggak akan biarin kamu mati di sini. Jindan hancur. Yuan Shen menerobos formasi. Mur, selamat tinggal. Guru. Gak nyangka, pas gue buka mata lagi. Guru, bukankah gue di formasi Zuxian? Ini di mana? Guru, kamu gak apa-apa. Jangan dekati kami. Ada apa ini? Guru gak ingat gue. Jangan takut. Xiao-Xiao, ada mama di sini. Ada apa dengan guru? Anak ini siapa? Kamu kenapa? Kamu ini. Guru apa? Chen Mo, kamu mabuk lagi? Ya. Kalau mau mukul, pukul aja aku. Jangan pernah lagi mukul anak kita. Ini anakku dan anakmu. Istriku. Kamu istriku. Anak ini putriku. Kamu mabuk sampai gila ya? Sampai anak kandung sendiri nggak kamu akui? Bukan. Aku bukan begitu. Sepertinya ini bukan duniaku yang dulu. Di sini, guruku yang dulu malah jadi istriku. Kami bahkan punya anak. Kamu habiskan semua uang buat judi, jual rumah, jual mobil. Demi rebut mahar, kamu bahkan mukul kami. Kabar baiknya, aku bereinkarnasi ke dunia yang ada guruku. Kabar buruknya, aku bereinkarnasi jadi bajingan KDRT yang suka mukul guruku. Aku bereinkarnasi jadi bajingan KDRT. Tidak bisa. Aku harus perbaiki hubunganku dengan guru dan putriku. Gua, bukan istriku. Dengarkan penjelasanku. Papa, tolong jangan pukul mama lagi. Xiao-Xiao nanti pasti akan jadi anak baik. Cuci baju, masak. Tolong lepaskan kami. Jangan begitu. Xiao-Xiao, cepat bangun. Jangan sentuh anakku. Kalau ada apa-apa, hadapi aku. Xiao-Xiao sakit parah. Dia nggak kuat dipukul. Kenapa aku bisa pindah ke tubuh orang seperti ini? Istriku. Dulu aku memang bajingan. Aku bersumpah akan berubah total. Aku akan berubah. Aku tidak akan pernah menyakiti kalian lagi. Aku akan membuat kalian hidup enak. Jangan pernah percaya omong kosong orang ini. Papa, apa Papa benar-benar tidak akan memukul Xiao-Xiao dan Mama lagi? Dan membuat kami kenyang? Pemilik tubuh ini benar-benar brengsek. Aku tidak akan membiarkan guru dan Xiao-Xiao menderita lagi. Mulai sekarang, aku pasti akan meninggalkan semua kebiasaan burukku dan hidup dengan benar. Papa. Jangan mendekat. Aku. Chen Mo, apa aku tidak mengenalmu? Terakhir kali kau juga bilang begitu. Akhirnya kau memukuli kami berdua. Dan menjual rumah. Cepat katakan, kali ini kau mau menjual apa lagi? Apa kau mau menjual kami berdua juga? Sekejam apapun aku, tidak mungkin aku menjual istri dan anakku sendiri. Berarti kau mengincar maharku lagi? Benar, kan? Bukan begitu. Aku bukan orang yang dulu lagi. Chen Mo, jangan mendekat. Di rumah sudah tidak ada uang. Xiao-Xiao masih harus sekolah. Kalau kau berani menyentuh maharku, aku akan mati di depanmu. Sayang, letakkan pisaunya dulu. Tolong percaya aku sekali lagi, ya? Dulu aku percaya kamu, makanya nikah sama kamu. Makanya aku jadi begini sekarang. Hidup susah kayak gini. Aku udah muak. Sayang, kali ini aku beneran mau berubah. Tolong percaya aku sekali lagi. Mulai sekarang, aku janji nggak akan judi lagi. Aku pasti kerja keras cari uang, biar kalian hidup enak. Cuma uang, kan? Aku punya banyak. Qingge, kamu mau uang berapa? Aku kasih semua. Jiang Yo, kamu ngapain kesini? HMPH, aku mau ngapain? Ya, tentu saja aku datang buat bantu kamu. Kamu sebaik itu? Tentu saja. Seluruh kota Qiancheng.
Siapa sih yang gak tahu aku tergila-gila sama kamu? HMPH. Aku gak tega lihat kamu sama pecundang ini. Makanya aku datang bawa uang. Sebenarnya kamu mau ngomong apa? Aku sama suamimu udah sepakat. Uang ini aku kasih. Kamu ikut aku. Chenmo, kamu nggak tahu malu. Ternyata kamu bohongin aku lagi. Aku ini istrimu. Kamu beneran mau jual aku ke orang lain? Bukan aku yang jual. HMPH. Si Chenmo sampah ini masih saja berlagak. Dia berjudi dan tidak bisa bayar utang. Makanya dia datang memohon padaku untuk menjualmu seharga 3 juta. Hampah, aku bodoh sekali. Masih saja ingin percaya pada pria sepertimu. King Ge, aku tidak seperti dia. Kalau kamu ikut denganku, kamu akan jadi nyonya muda keluarga Jiang. Uang segini sih kecil. King Ge, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik nanti. Hehe. Dan juga putri kita. Thea, tanganku. Orangku dan istriku. Berani-beraninya kau sentuh. Ka, kamu mau ingkar janji? Hei Chen, kita sudah tanda tangan kontraknya. Tertulis jelas di atas kertas. Kamu mau ingkar janji, ya? Transaksi ini tidak jadi kulakukan. Ambil uangmu dan pergi dari sini. Ini bukan urusanmu untuk memutuskan. Uang ini sudah kubawa. Hari ini, kamu setuju atau tidak, dia harus ikut denganku. Serang! Chenmo, berani-beraninya kamu memukul orangku. Kamu cari mati. Berani menyentuh istriku seujung jari pun. Kamu yang berikutnya. Chenmo, jangan kira cuma karena lo bisa sedikit bela diri, lo nggak perlu bayar utang. 3 hari. Kalau 3 hari lagi lo nggak bisa bayar 3 juta. Awas aja, kaki lo bakal dipatahin sama penagih utang. Uang segitu nggak akan menyulitkanku. Hahaha. Ini 3 juta lo. Lo pikir semudah 300.000? HMPH, cuma 3 juta. Apa susahnya? Beri aku waktu 3 hari. Aku akan kembalikan 10 kali lipat. Apa? HMPH? Hahaha. Omonganmu besar sekali. Oke, aku tunggu 3 hari. Aku yakin setelah 3 hari ini, lo bakal berlutut memohon padaku dan menjual istrimu padaku. Ayo pergi. Chenmo, dari mana kita bisa dapat uang sebanyak itu? Apa kamu mau membunuhku? Sayang, jangan khawatir. Serahkan masalah utang ini padaku. Aku pasti akan berusaha keras mencari uang, agar kamu dan putri kita bisa hidup nyaman. Aku, Kaisar Langit yang bereinkarnasi. Mana mungkin kesulitan hanya karena 3 juta. Kenapa kalian bengong? Cepat makan. Xiao tidak suka makan daging. Suka. Kalau begitu, cepat makan. Nanti keburu dingin. Xiao sudah setengah tahun tidak makan daging. Dia ingin menyimpannya untuk dimakan nanti. Di kehidupan sebelumnya, aku gagal melindungi Shifu. Terlahir kembali di kehidupan ini, aku malah membuat mereka menderita. Aku ini lebih buruk dari binatang. Xiao mau makan daging setiap kali makan? Mau. Nanti papa pasti akan membuat Xiao makan enak setiap kali makan. Cepat makan. Tidak perlu lagi hidup susah begini. Suamiku, Apa kamu mau memanfaatkan kelengahan kami untuk menjual kami berdua lagi? Buat judi? Chenmo, kamu selalu begitu. Sedikit saja bersikap baik, malah bikin masalah yang lebih besar. Apa kamu mau memanfaatkan kelengahan kami, lalu menjual kami berdua lagi buat judi? Untuk menjual kami berdua lagi buat judi? Chenmo, kamu selalu begitu. Sedikit saja bersikap baik, malah bikin masalah yang lebih besar. sayang, percaya padaku sekali lagi. Kalian berdua makan saja di rumah. Aku pasti akan membawa uangnya kembali. Di sini tidak ada pekerjaan yang bisa kamu lakukan. Bos kami itu Tuan Su, orang terkaya di kota Qiancheng. Setiap karyawan di Hotel Wan Hao, lulusan universitas ternama semua. Kamu. Di sini, kamu bahkan tidak pantas menyapu sampah. Nanti Tuan Su akan datang ke hotel untuk merayakan ulang tahunnya. Semua tokoh penting kota Qiancheng akan datang. Cepat pergi.
Jangan sampai hotel kami ketularan aura kemiskinanmu. Memang benar, uang sedikit bisa menyusahkan pahlawan. HMPH, aku ini kaisar langit. Masa cari uang segini aja nggak bisa? Datang, datang. Semangat semuanya. Sambut Tuan Su, kepala keluarga Su. Uang, bukankah ini datang sendiri? Tuan Su, silakan masuk. Dengar-dengar Tuan Su berulang tahun, kami seluruh staf Hotel One Hao mengucapkan, semoga panjang umur, sehat selalu, dan hidup 100 tahun. Hahaha. Bagus, bagus, kalian baik sekali. Hidup 100 tahun? Sepertinya dia tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Siapa yang berani bicara omong kosong di sini? Aku tidak bicara omong kosong. Orang tua ini akan segera mati. Kau? Kau tahu siapa Tuan Su? Orang terkaya di kota Qiancheng, pemimpin keluarga Su. Sekarang kau berlutut dan memohon ampun, mungkin masih bisa menyelamatkan nyawamu. Aku sarankan kau bersikap sopan padaku. Mungkin nanti aku bisa menyelamatkan nyawanya. Di hari ulang tahun kakekku, kau berani bicara sembarangan berkali-kali. Panggil orang. Apa maksud perkataanmu? Aku menderita penyakit tersembunyi dan tidak akan hidup lama. Bukan begitu. Hanya saja kau baru-baru ini menyinggung orang hebat. Nasibmu sudah berubah. Sedang sial. Sial banget. Cih, sok jadi dukun. Kalau tidak percaya padaku, beberapa hari lagi, keluarga Su kalian mungkin akan menghadapi bencana besar. Beri aku 100 miliar. Aku akan menyelamatkan nyawamu. Hah, 100 miliar? Dia gila kali. Menyelamatkan nyawa? Kamu ini gila beneran ya? Ini penghinaan. Kalian akan segera tahu kalau ini bukan lelucon. Beri aku 100 miliar. Aku akan menyelamatkan nyawamu. Cih, kupikir otakmu ada masalah. Ternyata kamu ini cuma mau nipu uang. Nona besar, tenanglah. Anak ini cuma kesal karena lamaran kerjanya ditolak, jadi dia dendam. Dasar bocah miskin, cepat pergi. Kalau berani bicara omong kosong lagi, awas kakimu kupatahkan. Omong kosong. Keluarga Su belakangan ini selalu sial. Bencana tak henti-henti. Orang-orang di rumah sering mengeluh. Apa yang kukatakan benar, kan? Cih, hal-hal ini bukan rahasia kok. Kalau diselidiki, pasti bisa ditemukan. Meskipun keluarga Su kami sedang sial, tidak akan sampai percaya pada seorang penipu. Hari ini ulang tahunku. Tidak baik melihat darah. Aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Kalau tidak segera pergi, akan kubuat kau mati di kota Qiancheng. Tidak percaya ya sudah. Kalau sekarang mengusir gue, nanti kalau minta gue kembali akan susah. Nanti jangan bilang 100 miliar. Meskipun keluarga Su kalian serahkan, gue juga tidak akan menolong. HMPH, Sombong sekali. Tanpa perlindunganku, keluarga Su pasti akan musnah. Dasar tukang tipu. Berani-beraninya membual. Kalau tidak segera pergi, keluarga suku akan memusnahkanmu duluan. Karena kalian bersikeras mencari mati. Kalau begitu gue akan menunggu untuk mengurus mayat kalian. HMPH, usir dia. Cepat pergi, cepat pergi. HMPH, buta mata. Kalau tidak segera pergi, akan kupukuli dia sampai mati. Biar para bangsawan kota Qiancheng melihat pertunjukan ini. Aduh, bikin kaget saja. Tuan Su, sebaiknya jangan terlalu marah. Agar aura keberuntungan tidak hilang, dan nasib buruk tidak menimpa. Malam ini juga akan terjadi musibah. Kau masih berani mengutuk kakekku. Panggil orang, usir dia. Tunggu, kalian tidak perlu mengusirku. Aku akan pergi sendiri. Kalian akan menyesal. Seorang pecundang berani-beraninya mengutuk keluarga suku. Kalau bukan karena hari ini ulang tahun kakek, aku pasti sudah memberinya pelajaran. Sudah. Sebentar lagi para bangsawan kota Qiancheng akan datang. Jangan sampai kita jadi bahan tertawaan. Baik, keluarga suku mempekerjakan kalian bukan untuk makan gratis. Jika ada penipu seperti ini menyusup lagi, aku akan menuntut pertanggungjawaban kalian. baik, baik, baik.
Semuanya, tetap waspada. Jika bertemu penipu seperti ini lagi, langsung saja hajar sampai mati. Aku yang tanggung. Cepat! Benar-benar ada yang mencelakai keluarga Su kita. Cepat panggil orang hebat itu kembali. Cepat! Mama, Xiao Xiao, Xiao Xiao, ada apa denganmu? Cepat bangun. Jangan menakuti Mama. Xiao Xiao, jangan takut. Mama akan segera membawamu ke rumah sakit. Xiao Xiao, kamu akan baik-baik saja. Kita sudah sampai di rumah sakit. Dokter, tolong, selamatkan putriku. Kenapa buru-buru? Antre sana. Putriku tiba-tiba sakit parah. Mohon selamatkan dia. Wah, ini kan Nona Shen dari keluarga Shen? HMPH. Bukan tidak mungkin untuk mengobatinya. Tapi, apa kamu sanggup bayar biayanya? Suamiku bilang dia akan dapat uangnya. Hahaha. Dapat uang dari meja judi, begitu? Dia. HMPH, seluruh kota Qiancheng. Siapa yang tidak tahu kalau Chen Mo itu hanya pecundang yang bisanya cuma makan, minum, dan main-main? Aku khawatir sampai putrimu meninggal pun, Chen Mo tidak akan datang membawa uang. Bawa saja uangnya ke sini. Suamiku bilang, dia pasti bisa mendapatkan uangnya. Tolong selamatkan putriku dulu. HMPH, kalau begitu, kenapa sampai sekarang uangnya belum juga dikirim? HMPH, menurutku, Chen Mo pasti sudah kembali ke meja judi. Aku khawatir uang untuk peti mati putrimu pun sudah dia habiskan di judi, kan? Kau apa? Kalau mau minta tolong, ya harus punya sikap yang benar, dong. Aku bisa saja menyelamatkannya. Tapi, Kau mau apa? Nona Shen, wajah ini, tubuh ini, sangat pas untuk membayar biaya pengobatan. Dasar binatang. Jauhkan dirimu dariku. Nona Shen, kalaupun bukan untuk dirimu sendiri, setidaknya pikirkanlah putrimu. Apa bagusnya sih kamu sama sampah kayak gitu? Bayar biaya rumah sakit aja nggak sanggup. Di kartu ini ada 300.000. Cukup banget buat biaya rumah sakit putrimu. Asal kamu temani aku semalam, semua ini jadi milikmu. Lagi pula, aku bisa panggil dokter terbaik di rumah sakit ini buat obatin dia. Bisnis ini, kamu untung besar. Jangan sentuh aku. Aku lebih baik mati daripada sama binatang kayak kamu. Nggak mau nurut ya? Kalau hari ini nggak bisa bayar, siap-siap aja putrimu mati sakit. Xiao. Sekarang minta tolong padaku, masih belum terlambat. Aku mau lihat bagaimana nona besar keluarga Shen yang dulu berlutut di kakiku. Aku. Hahaha. Nah, gitu dong. Mama, aku sakit. Cuma biaya rumah sakit segini kan? Aku yang bayar. Chen Mo. Kakakku sayang. Kamu masih berharap sama sampah Chen Mo itu? Shen Kuan, ngapain kamu kesini? Tentu saja aku datang untuk membantumu. Kamu kan kakak kandungku. Mana tega aku. Lihat saja putri kesayanganmu mati di jalanan. Bajingan. Cepat panggil dokter untuk mengobatinya. Kalau keponakanku kenapa-kenapa, nyawamu taruhannya. Ini semua salahku. Tuan Muda Shen, aku akan segera memanggil dokter terbaik untuk mengoperasinya. Kakak, lihatlah dirimu. Dulu tidak mau dengar nasihat keluarga. Bersikeras dengan Chen Mo itu. Kalau aku tidak datang tepat waktu, kau pasti akan melihat Xiao Xiao mati. Mana Chen Mo? Putrinya sendiri hampir mati. Dia masih tidak mau muncul. Dia bilang dia pergi mencari uang. Aku akan meneleponnya lagi. Halo, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Kurasa dia sudah menghabiskan semua uangnya untuk judi. Malu untuk kembali. Kak, cerai saja secepatnya. Menikah lagi adalah jalan yang benar. Apa kau masih ingin Xiao Xiao mengalami hal seperti ini lagi? Baik. Aku akan bercerai. Chen Mo, kau sebenarnya di mana?
Lanjutkan sesuai rencana. Xiao-xiao. Xiao-xiao. Istriku, ada apa dengan Xiao-xiao? Hampeha, kau masih berani bertanya? Xiao-xiao sakit parah mendadak. Kamu kemana aja? Pasti kamu judi lagi, ya? Aku enggak. Aku keluar buat cari uang. Cari uang? Terus uangnya mana? Aku. Seharusnya aku nggak percaya kamu lagi. Chenmo, kita cerai aja. Sayang, percaya aku sekali lagi. Enggak sampai 3 hari. Keluarga Su pasti akan kirim 100 miliar dolar. Keluarga Su? 100 miliar? Itu kan orang terkaya di kota Qiancheng. Mana mungkin mereka kasih uang ke kamu? Chenmo, aku nikah sama kamu bertahun-tahun. Kamu nggak ada kemajuan sama sekali. Tapi makin jago aja ngomong besar. Sayang, aku. Siapa yang sayang kamu? Sayang. Diam. Chenmo, aku udah muak dengan hidup kayak gini. Hari ini, kita harus cerai. Tunggu dulu. Tuan Muda Chen, akhirnya saya menemukan Anda. Keluarga Su sudah menyiapkan 100 miliar dolar. Mohon Anda bantu selamatkan keluarga Su saya. 100 miliar. Tuan Muda Chen, cepat lihat kakek saya. Dia kenapa sih? Benar saja. Semua meridiannya menghitam. Napasnya kacau. Bahkan detak jantungnya hampir berhenti. Ini bagaimana bisa? Sudah kubilang, keluarga Su kalian sudah menyinggung orang hebat. Ada yang menggunakan ilmu sihir Yansheng pada kalian. Mengambil keberuntungan dan mengubah takdir. Mengubah nasib baik keluarga Su kalian. Cepat atau lambat, kalian akan mati tanpa sisa. Bagaimana bisa sekejam ini? Siapa? Siapa sebenarnya yang ingin memusnahkan keluarga Su kami? Tuan Muda Chen, jika bukan karena pencerahan Anda, keluarga Su kami mungkin masih mengira ini hanya nasib buruk. Sekarang baru tahu minta tolong padaku. Aku, Su Yuer, memang buta. Sebelumnya sudah menyinggung Chen. Aku hanya mohon Tuan Muda Chen selamatkan kakekku. Yuer rela memberikan nyawaku untuk Anda. Nyawamu tidak seberapa harganya. Untuk apa aku menginginkannya? Jika aku turun tangan, nyawa Tuan Su bisa diselamatkan. Tapi imbalannya, Keluarga Su kami bersedia memberikan 100 miliar tunai lagi. Pilih saja rumah mewah manapun di kota Qiancheng. Kami hanya mohon Anda bersedia membantu. sepakat. Yuer. Kakek, akhirnya kau sadar. Bapak sudah tidak apa-apa. Saya ini seperti baru saja diselamatkan dari kematian. Berkat bantuan orang hebat itu. Keluarga Su sangat berterima kasih. Terlalu cepat untuk berterima kasih sekarang. Apa maksud Anda? Setengah badan Tuan Su masih di ambang kematian. Apa maksud Tuan Chen? Terlalu cepat untuk berterima kasih. Sekarang, setengah badan Tuan Su masih di ambang kematian sana. Tuan Chen, apa maksud perkataan Anda? Kalian lebih baik pikirkan baik-baik. Siapa sebenarnya yang sudah kalian sakiti selama ini? Ada yang menggunakan ilmu sihir Yansheng pada keluarga Su kalian. Targetnya bukan hanya Anda. Ilmu sihir Yansheng? Siapa yang begitu kejam melakukannya? Ilmu ini menggunakan kekuatan jahat sebagai pemicu. Bukan orang biasa yang bisa melakukannya. Jika orang ini tidak disingkirkan, keluarga Su cepat atau lambat akan musnah. Maksud Tuan Chen adalah Dalang di baliknya masih belum berhenti. Karena tidak mau menyebutkan siapa musuh kalian, maka masalah yang akan datang nanti tidak ada hubungannya denganku. Ya, Tuan Chen, tunggu dulu. Bukan kami tidak mau bilang, tapi musuh keluarga Su terlalu banyak. Sulit untuk membedakannya. Keluarga Su kami sudah puluhan tahun di kota Qiancheng. Pohon besar menarik angin. Pasti ada yang iri dan dengki. bukan banyaknya musuh yang kutakutkan, tapi kalian tidak berani menghadapi kebenaran. Kami benar-benar tidak tahu siapa yang ingin kami mati. Ilmu sihir Yansheng harus dilakukan melalui perantara. Apa yang kalian makan, pakai, dan gunakan bisa jadi sumber malapetaka. Tega sekali. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mulai sekarang, makanan dan aktivitas sehari-hari harus hati-hati. Terutama barang-barang yang keluar masuk keluarga Su.
Semuanya harus diperiksa. Jadi, orang di balik layar itu tidak bisa dilacak? Bisa. Tunggu sampai mereka beraksi lagi. Saat itulah aku akan menemukan celahnya. Tuan Chen, kalau begitu, bisakah Anda membantu kami lagi? Urusan selanjutnya bukan lagi tanggung jawabku. Kalian bayar dulu imbalan yang seharusnya. Ini cek 100 miliar. Kami hanya berharap Tuan Chen bisa terus membantu. Tunggu dulu. Kakek, Tuan Chen sangat sakti, karena sudah menyelamatkan nyawa. Bagaimana kalau tetap di sini dan bekerja sama lebih dalam dengan keluarga Su? Bukankah itu lebih baik? Maksud Tuan Su mau ingkar janji? Haha. Tidak berani, tidak berani. Hanya ingin dengan ketulusan yang lebih tinggi, menahan orang hebat. Selain 100 miliar, ada lebih banyak sumber daya. Tuan Chen, dengarkan saja. Yang paling gue takutkan adalah hutang budi. Jika keluarga Su benar-benar ingin bekerja sama, harus menunjukkan sesuatu dulu yang membuat gue tertarik. Jangan-jangan lo berubah pikiran, tidak berniat memberi uang. Hahaha. Tuan Chen, jangan bercanda. Uang segini, bagi keluarga Su kami, hanya sebagian kecil. Kalau begitu, cepat berikan uangnya. Uangnya tentu akan diberikan. Tapi, gue ingin bicara soal transaksi lain dengan lo. Transaksi apa? Keluarga Su kami telah menyinggung banyak penjahat. Metode mereka kejam dan sulit dicegah. Kemampuan lo luar biasa. Jika lo bersedia tinggal untuk melindungi kami, keluarga Su akan aman. Tuan Chen, selama lo bersedia tinggal, mobil mewah dan rumah mewah bukan masalah. Apapun yang lo inginkan, kami bisa penuhi. Bahkan jika lo menginginkan gue, juga bisa. Uang ini sudah cukup. Yang lain tidak perlu. Kamu, Aku mau pulang. Mau cari istriku. Tuan Su, bagaimana ini? Segera kirim orang untuk menyelidiki. Siapa sebenarnya yang ingin mencelakai keluarga Su? Walaupun harus menggali tanah sedalam-dalamnya, dia harus ditemukan. Shen Qingge. Kalian mau apa? Mau apa? Shen Qingge. Waktu 3 hari sudah habis. Kan? Uang. Sudah kalian siapkan belum? Tuan Muda Jiang, putriku baru saja selesai operasi. Bisakah? Cih, jangan banyak alasan. Itu kan putrimu. Apa hubungannya denganku? Aku kasih tahu ya. Hari ini, kalau kamu tidak bisa bayar utang ini, kalian berdua tidak ada yang akan hidup. Hari ini, kalau kamu tidak bayar utang, aku akan cabut nyawa kalian berdua. Tuan Muda Jiang, tolong beri aku sedikit waktu lagi. HMPH, kasih kamu waktu lagi? Mau kasih berapa lama lagi? 10 hari? Setengah bulan? Memangnya kamu bisa bayar? Hei, suami pecundangmu itu mana? Ah, apa dia sudah selesai membual, lalu meninggalkanmu sendirian dan kabur lagi? Cih. Aduh, gue beneran nggak ngerti. Lo itu nona besar. Kok bisa-bisanya sama orang kayak gitu? Mending sama gue aja. Chen Mo pasti bisa bawa uangnya kembali. Hahaha. Wah, ini lucu banget. Ya, meskipun dia dapat pinjaman uang, pasti dia pakai buat judi lagi. Qingge, sampai sekarang lo masih belum ngerti juga? Hah? Kesepakatan kita sebelumnya masih berlaku. Kok? Ikut gue? Uang gue itu uang lo. Biaya pengobatan anak lo, nggak perlu pusing lagi, kan? Lo mau ngapain? Jangan mendekat. Hahaha. Takut apa? Sih? Ikut gue, hidup enak dan mewah. Nggak lebih baik daripada menderita sama pecundang kayak gitu? Suamiku. Chen Mo, lo berani-beraninya nendang gue? Memang pantas lo ditendang. Dasar parasit jahat. Kalau lo berani sentuh istri gue seujung jari lagi, nyawa lo di tangan gue. HMPH, sebelum membual, mending lo bayar dulu utang lo ke gue. Kalau hari ini lo nggak bisa bayar, gue patahin kaki lo. Uang segitu doang apa artinya? Gue kasih 10 kali lipat. Ambil uangnya, pergi. Dari mana lo dapat uang sebanyak ini? Jangan-jangan lo nyuri, ya? Bukan urusan lo. Ambil uangnya, pergi.
HMPH. Chenmo, uang segini nggak cukup. Jiang Yo, apa maksud lo? Uang segini lebih dari cukup buat bayar utang lo. Buat bayar utang sih cukup. Tapi bunganya, kalian udah nunggak berhari-hari. Bunganya harus dilipat gandakan, dong? Jiang Yo, lo sengaja mau menindas kami, kan? Hahaha. Betul. Gue memang menindas lo. Kenapa? Transaksi hari ini. Kalau mau, tinggalkan uangnya, orangnya gue bawa. Kalau enggak, HMPH, kalian hati-hati, bisa-bisa kehilangan uang dan orangnya. Jiang Yo, lo cari mati. Waduh, aku takut banget nih. Nanti, jangan sampai dia mati. Gue mau dia lihat sendiri, gimana istrinya jadi milik gue. Chenmo, kita harus gimana sekarang? Jangan takut, ada aku. Nggak ada yang bisa sentuh kamu. HMPH, nggak mau baik-baik, ya udah rasain akibatnya. Kalian yang ikut campur juga harus bayar harganya. Gue suka pecundang yang mulutnya gede kayak lo. Serang. Minggir. Chenmo, lo berani melawan? Bukan cuma berani melawan, aku juga akan menghajar kamu. Kamu sudah banyak berbuat jahat. Hari ini saatnya perhitungan. Ka, Kamu kenapa? Kalau kamu berani sentuh istriku, aku akan bikin kamu menyesal. aduh, aduh, aduh. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong ampuni aku. Kali ini aku nggak akan berani lagi. Utang ini gimana? Lalu, utang ini? Utang apa? Surat utangnya sudah tidak ada. Ambil uangnya. Utang sudah lunas. Kalau berani ganggu istriku lagi, nyawamu taruhannya. Tidak berani, tidak berani. Aku pergi sekarang. Chenmo, kau tunggu saja. Shen Qingge akan jadi milikku cepat atau lambat. Suatu hari nanti, kau sendiri yang akan mengantarnya ke rumahku. Suami, kok dia dibiarkan pergi begitu saja? Bagaimana kalau dia benar-benar kembali untuk balas dendam? Tenang saja, 100 nyali pun dia tidak akan berani. Dia tidak akan berani menyentuhmu. Kau tahu sendiri dia pendendam. Kita benar-benar sudah membuatnya marah kali ini. Jangan takut, ada aku. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Dasar kamu ini. Oh, iya. Bagaimana kau bisa kenal nona muda keluarga Su? Dan dari mana asal uang sekoper itu? Jangan-jangan. Kau terlalu banyak berpikir. Aku menyelamatkan tuan besar keluarga Su. Itu hadiahnya. Hah? Kau punya kemampuan itu juga? Kemampuan suamimu jauh lebih dari itu. Istriku sudah terlalu banyak menderita bersamaku dulu. Mulai sekarang, aku pasti akan membuat kalian hidup bahagia. Asal kau bisa berubah jadi lebih baik. Kita sekeluarga bersama. Kakak, omongan kayak gini, gue udah dengerin ini bukan 100 kali, tapi udah 80 kali. Kan, kakak masih percaya sama dia? Shen Kuan, kenapa kamu di sini? Gue kesini tentu saja buat jemput kakak pulang. Waktu aku menikah dengan Shen Qingge, keluarga Shen sudah memutuskan hubungan dengan kami. Sekarang kalian mau menjemputnya kembali? Dulu kalau bukan karena kakak buta mata sampai suka sama lo, mana mungkin kami? Kakak memutuskan hubungan, ini surat cerai. Lagi pula, kakak sudah setuju buat cerai sama lo. Dia tetap anggota keluarga Shen. Aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Itu bukan urusanmu. Lo nggak punya skill sih nggak apa-apa. Tapi sekarang lo judi sampai jual rumah. Kalau kami nggak jemput kakak pulang, apa kami harus diam saja? Melihat dia mati di tangan lo? Kamu apa? Kamu apa? Apa gue salah ngomong? Judi sampai nggak punya rumah, minum alkohol murahan, terus mukulin istri sama anak. Sampah. Aku sudah berubah kali ini. Aku janji tidak akan membiarkan mereka menderita lagi. Hahaha. Kalau dia bisa diandalkan, babi juga bisa manjat pohon. Omongan kayak gitu, siapa sih yang nggak bisa? Tiap kali juga langsung ngulangin lagi. Kak, ikut aku aja. Aku udah ngomong sama mama. Nanti kalau kamu udah cerai sama pecundang ini, aku bakal kenalin kamu ke pengusaha kaya terkenal di kota ini. Kurasa ini tujuan kalian, kan? Cuma buat ngejual dia ke keluarga kaya. Mana bisa dibilang ngejual sih? Aku kan mikirin kebahagiaan kakakku. Aku udah duga. Kenapa kamu tiba-tiba baik banget?
maksa aku balik ke keluarga Shen. Ternyata, kamu cuma jadiin aku batu loncatan buat kalian masuk ke keluarga kaya, ya? Kak, ini kan demi kebaikanmu. Lihat hidupmu sekarang. Kayak apa? Ikut pecundang kayak gini. Mau jadi apa? Diam. Tuan Muda Jiang sendiri yang telepon aku. Bilang kalau kamu dikirim ke sana, dia bakal langsung tanda tangan kontrak ratusan juta. Keluarga Shen kita bisa sukses besar. Si Jiang Yo bajingan itu lagi. Lo pikir lo pantas ngomongin Tuan Muda Jiang? Dia itu sumber uang keluarga Shen kita. Kak, coba pikir deh, kalau kamu nikah sama dia, kamu bakal jadi nyonya muda keluarga Jiang yang terhormat. Hidup bergelimang harta, nggak bakal habis. Mana sebanding dengan kemiskinan yang kamu alami sekarang? Enak saja kamu bicara. Padahal, kamu cuma mau mendorongku ke jurang penderitaan keluarga Jiang, kan? Sadarlah sedikit dong. Mengikuti sampah ini baru neraka. Lihatlah dirimu sekarang. Bersama Tuan Muda Jiang, setidaknya kamu punya uang dan kekuasaan. Mengikuti dia, kamu mau apa? Menderita? Lepaskan aku. Sudah kuberi muka. Kamu malah makin kurang ajar. Anak saja sudah punya dengan orang lain. Masih saja sok suci di sini. Uang yang bisa kamu dapat semalam dengan Tuan Muda Jiang, sampah ini tidak akan bisa mendapatkannya seumur hidupnya. Kamu benar-benar gila. Shen Kuan, berani-beraninya kamu mengincar istriku lagi. Akan kupatahkan kakimu. Oh, ya? Coba saja sentuh aku. Lihat saja bagaimana keluarga Shen akan memereskanmu. Cukup. Kalian semua jangan bicara lagi. Aku tidak akan kembali ke keluarga Shen, dan tidak akan kalian jual ke keluarga kaya. Urusanku, aku yang putuskan sendiri. Shen Kuan, berani bicara sembarangan lagi tentang istriku. Akan kubuat kamu tidak bisa bicara seumur hidup. Jangan panggil istriku. Istriku, sok akrab begitu. Malam ini dia akan tidur dengan Tuan Muda Jiang. Besok pagi pas bangun, lo udah jadi Nyonya Jiang. Gue saranin, cepat tanda tangan surat cerai itu. Jangan halangi kakak gue jadi orang kaya. Diam. Gue ini adik kandungnya. Chen Mo, berani-beraninya lo sentuh gue. Waktu kalian manfaatin dia buat kekuasaan, kenapa nggak ingat dia itu kakak kandungmu? Demi Shen Qingge, gue biarin lo hidup. Cepat pergi. Gue bisa pergi, tapi dia harus ikut gue hari ini. Pernikahanmu dengan Tuan Muda Jiang, Nyonya Besar sendiri yang setuju. Kalau kamu nggak setuju, itu sama aja permaluin Nyonya Besar di depan umum. Shen Qingge, kamu mau ikut aku atau tidak? Shen Qingge, kamu mau ikut aku atau tidak? Lupakan saja. Hidupku milik Chen Mo. Mati pun arwahku miliknya. Tidak mungkin aku menikah dengan orang lain. Aku sudah bicara baik-baik, tapi kamu malah nggak tahu diri. Nanti kalau Nyonya Besar sendiri yang datang mencarimu, dia nggak akan semudah aku diajak bicara. Nggak perlu dia cari aku. Aku sendiri yang akan menemuinya. Kali ini, aku akan memberitahunya sendiri. Bukan lagi boneka yang bisa keluarga Shen permainkan. Katakan, berapa banyak uang yang kamu inginkan agar mau pergi, Qingge? Terus-terusan mengganggu. Bukankah cuma mau memeras uang lebih banyak? Sebutkan harganya. Uhuk-uhuk. Setidaknya 3 juta. Kan? Chen Mo, apa yang mau kamu lakukan? Aku istrimu, bukan alatmu untuk menukar uang. Lihatlah apa yang kamu dapatkan. Cinta yang lebih berharga dari emas? HMPH. Pada akhirnya bahkan tidak sebanding dengan 3 juta. Tanda tangani saja. Begitu kamu tanda tangan perjanjian ini, uangnya langsung cair. Nyonya Besar, tunggu sebentar. Kurasa kamu mungkin salah paham denganku. Apa maksudmu? Chen Mo, tadi kamu yang bicara duluan. Menyesali apa? Ada kesempatan seperti ini. Aku sangat menginginkannya. Chen Mo, aku benar-benar salah orang. Kamu mau 3 juta, kan? Aku beli kamu 5 juta. Jauhi dia. Kamu menghinaku. Tidak, aku melindungi istriku. Rencanamu itu terlalu murahan. Kamu tidak mau cerai denganku? Apa aku bilang begitu? Aku hanya bilang aku sangat menginginkannya. Bukan berarti aku akan menyerahkanmu. Bagus sekali. Hebat. Akan kulihat sampai kapan kau bisa melindunginya. Selama aku masih hidup, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Chen Mo, kau berani mempermainkanku. Nyonya Besar, bukankah kau hanya menginginkan uang? Berapa yang diberikan si Jiang itu padamu? Nanti aku akan memberimu 10 kali lipat, 100 kali lipat. Siapa yang tidak bisa membual?
Omonganmu memang manis. Jangan kira aku akan sebodoh Shen Qingge, yang langsung percaya hanya karena kau bicara sedikit. Seorang pecundang yang hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Jiang? Nyonya besar, karena uangnya sudah kau terima. Mulai sekarang, tolong jangan lagi mengganggu istriku. HMPH, aku tidak pernah menjanjikan apapun padamu. Uang ini, anggap saja sebagai biaya makan dan minum gratismu di keluarga Shen selama bertahun-tahun. Nyonya besar, bagaimana bisa kau bicara begitu? Kenapa? Apa aku salah bicara? Selama bertahun-tahun, dia hanya bersama teman-teman buruknya. Makan, minum, dan bersenang-senang, atau pergi berjudi. Jika bukan karena bantuanku, dia pasti sudah mati kelaparan di jalanan. Uang segini, anggap saja kompensasi dia untuk keluarga Shen. Bantuan? Cih, Nyonya besar. Sejak aku menikah dengan Chen Mo, kamu tidak pernah memberi kami sepeser pun. Waktu aku melahirkan Xiao Xiao, aku memohon padamu sambil berlutut selama 3 jam, baru kamu mau meminjamiku 500. Ini yang kamu sebut bantuan? Kenapa tidak? Sudah bertahun-tahun berlalu, bunga berbunga. Membiarkannya membayar 5 juta ini, sudah untung baginya. Pokoknya, uangnya tinggal, orangnya harus pergi. Keluarga Shen kalian hanya tahu cara menghitung dan memanfaatkan. Transaksi seperti ini, aku tidak terima. Kamu berani membantahku? Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu terus berulah di sini? Masalah ini sudah diputuskan. Qingge, kamu dandan yang cantik. Malam ini kita sekeluarga kumpul-kumpul. Aku bisa pergi. Suamiku juga harus ikut. Menantu numpang hidup pantas ikut? Karena aku sudah menikah dengannya. Dia adalah bagian dari keluarga Shen. Kenapa tidak boleh ikut? Malam ini kamu harus dengan Tuan Muda Jiang, memupuk perasaan dengan baik. Ngapain bawa-bawa sampah ini? Biar dia bikin onar? Nyonya besar, gue sama Qingge belum cerai. Tenang aja. Pernikahan ini pasti bakal bubar. Gimana pun juga, cerai itu kepastian. Qingge, buruan dandan. Malam ini, rayu Jiang Yo baik-baik. Kalau Chen mau nggak ikut, aku juga nggak mau. Nyonya besar, mending jangan buang-buang tenaga. Aku nggak akan pernah nikah sama Jiang Yo. Loh, boleh aja dia ikut. Biar dia lihat juga, sampah ini, seberapa jauh bedanya sama Jiang Yo. Suami numpang hidup. Malam ini kita udah booking Hotel One Hao terbesar di kota Qiancheng. Lo tinggal lihat aja, seberapa besar bedanya lo sama Jiang Yo. Mau ngapain? Hotel One Hao kami cuma layani tamu VIP. Nggak punya member, nggak boleh masuk. Tempat ini bukan buat sembarang orang yang bisa masuk ke sini. Kami kesini mau ngeluarin duit. Kok sikap lo gitu sih? Orang yang mau ngasih duit ke Hotel One Hao kami, banyak banget. Hanya saja kebanyakan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengirim uang. Kami ini orang kaya di kota Qiancheng. Keluarga Shen. Kami datang ke hotel kalian untuk makan. Apa kami tidak pantas? Keluarga Shen? Keluarga kecil seperti ini? Kok belum pernah dengar ya? Berani-beraninya kau menghina keluarga Shen. HMPH, menghina kalian kenapa? Ini properti Tuan Su, orang terkaya. Siapapun kalian, tanpa kartu anggota, tidak boleh masuk. Keluarga Su. Betul. Aku sarankan kalian cepat pergi. Yang terakhir berani bikin onar di hotel kami, sudah lenyap dari kota Qiancheng. Kami pergi sekarang. Ini, pergi sekarang? Bagaimana kau mengurusnya? Berani-beraninya membuat Tuan Muda Jiang datang sia-sia. Aduh, aku kurang perhitungan. Tuan Muda Jiang, bagaimana ini? Ah, tidak apa-apa. Pindah tempat saja. Selama ada Qingge, di mana saja boleh. Mau masuk? Biarkan aku coba. HMPH. Seorang pecundang berani bicara sombong di sini? Chen Mo, apa kau belum puas mempermalukan kami hari ini? Diam. Suami numpang hidup. Apa kau ingin semua orang menertawakan keluarga Shen kita? Lihat menantu pilihanmu. Apa-apaan sih? Udah, jangan ngomong lagi. Sayang, para konglomerat yang mereka sebutkan itu, gue kenal. Mungkin mereka bakal kasih gue sedikit muka. Keluarga Jiang gue aja nggak berani sesumbar kayak gini. Lo bener-bener sombong banget. Lo pikir lo itu siapa? Lo pikir konglomerat itu teman judi lo di meja? Dikasih muka? Lo mungkin berlutut. Buat jilat sepatu keluarga Su aja enggak pantas. Lo tunggu aja. Tuan Su, gue mau minta bantuan lo. Cuma pura-pura doang.
Chen Mo, hati-hati omongan lo terlalu besar. Nanti lidah lo keseleo. Mending lihat gue aja. Gue ini tuan muda keluarga Jiang. Keluarga Su, bagaimanapun juga harus kasih muka ke gue, kan? Hahaha, memang harus tuan muda Jiang yang turun tangan. Halo, Paman, tolong pesankan Hotel Wan Hao untukku. Para hadirin, mohon tunggu sebentar. Lo mau ngapain lagi? Barusan Tuan Su sendiri yang menelepon. Kalian semua boleh masuk sekarang. Tuan Su, benar-benar menelepon? Secepat ini? Barusan aku telepon pamanku. Nggak nyangka dia seefisien ini, ya. Ini. Hotel Wan Hao ini hanya menerima tamu VIP dengan aset ratusan miliar. Aku khawatir. Hahaha. Memang tuan muda Jiang yang paling hebat. Tuan Su sendiri yang mengaturnya. Aku tahu dia bisa diandalkan. Apa? Aku belum. Sudah kubilang dari dulu, meskipun keluarga Su, tetap harus menghormati keluarga Jiang. Benar saja, tuan muda Jiang memang punya kemampuan. Tidak seperti beberapa orang itu, bisanya cuma membual. Bukan. Jelas-jelas aku yang barusan minta tolong Tuan Su. Dasar pecundang. Berani-beraninya merebut pujian tuan muda Jiang. Bukan. Jelas-jelas aku yang barusan minta tolong Tuan Su. Dasar pecundang. Berani-beraninya merebut pujian tuan muda Jiang. Sungguh aku yang menelepon. Kalau masih bicara omong kosong, pergi dari keluarga Shen. Qingge, lihatlah dirimu. Mencari pria seperti ini, bahkan tidak pantas mengikat tali sepatu tuan muda Jiang. Qingge, sekarang masih belum terlambat untuk menyadari kenyataan. Posisi nyonya muda keluarga Jiang ini akan selalu kusediakan untukmu. Kalian. Tuan muda Jiang, silakan masuk. Maaf. Kalau Tuan Muda Chen tidak masuk, kalian semua mungkin tidak bisa masuk. Tuan muda Chen? Tuan muda Chen apa? Tuan Muda Chen, sebelumnya saya tidak tahu diri, tidak mengenali Anda. Silakan masuk. Kau memanggil Chen Mo tuan muda Chen? Dia itu sampah. Kalian salah orang. Dasar tidak tahu diri. Tuan Muda Chen, bos kami bilang, Anda adalah tamu VIP Hotel Wan Hao. Mulai hari ini, Anda bisa datang kapan saja. Kami akan selalu menyediakan tempat untuk Anda. Ini kartu hitam Hotel Wan Hao? Betul. Tuan Su sendiri yang memerintahkan, selama Anda datang, semua biaya akan ditanggung oleh grup Su. Tuan Muda Chen, kami sudah menyiapkan untuk Anda ruangan VIP paling mewah. Silakan. Ini tidak mungkin. Kau tanya bos kalian. Apa tidak salah? Sih, ini jelas-jelas karena nama baik keluarga Jiangku. Keluarga Jiang? Belum pernah dengar. Bos kami sudah bilang dengan jelas, itu Tuan Muda Chen Mo. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Dia cuma pecundang. Diam. Berani bicara tidak sopan lagi, berarti kau melawan keluarga Su kami. Pasti ada yang salah. Bagaimana mungkin dia bisa punya hubungan dengan keluarga Su? Tidak mungkin. Ini pasti salah. Dia cuma pecundang. Diam. Berani bicara tidak sopan lagi, berarti kau melawan keluarga Su kami. Suami numpang hidup. Bagaimana kau bisa kenal Tuan Su? Orang terkaya di kota Qiancheng? Dia hanya berutang budi padaku. Nyonya besar, apa yang kau lakukan? Nyonya besar, kenapa kau memukul Chen Mo? Kalau bukan karena Chen Mo, kita bahkan tidak bisa masuk pintu Hotel Wan Hao. Kau malah memukulnya. Dia benar. Ya? Keluarga Su berutang budi sebesar ini pada kita. Kau malah menyia-nyiakannya di sini. Dasar pecundang tidak punya pandangan jauh ke depan. Kau apa? Kau apa? Jika kita memanfaatkan budi ini dengan baik, keluarga Shen mungkin bisa masuk jajaran orang terpandang. Kau menyia-nyiakan kesempatan bagus ini. Aku tidak boleh memukulnya? Begitu? Kau hanya memikirkan uang dan kekuasaan. Tidak punya hati nurani sama sekali. Kau menantu numpang hidup berani memarahiku? HMPH, menantu numpang hidup yang cuma makan gratisan, masih berani bertindak sembrono. Nyonya besar, kurasa, dia sama sekali tidak menghormati Anda. Kau berani sekali. Segera usir menantu numpang hidup ini dari keluarga Shen. Nyonya besar, jangan begitu. Diam. Sedangkan kau, malam ini, kau akan menikah lagi dengan Tuan Muda Jiang. Malam ini, biarkan Shen Qingge dan Tuan Muda Jiang berhubungan intim. Lihat saja bagaimana dia bisa menolak. Aku tidak akan pernah. Tangkap dia.
Ah, Cari mati. Dibilang sampah tidak mau mengaku. Bahkan istri sendiri tidak bisa kau lindungi. King Ge, aku sarankan kau, lebih baik patuh saja, agar tidak. Shen Quan, kau berani memukulku. Kalian tidak ingin hidup lagi. Nyonya besar. Istriku, jangan panik. Aku akan tunjukkan tontonan yang bagus. Kalian kenapa sih? Mati kau. Jangan mendekat. Aku ini tuan muda keluarga Jiang. Kalian berani melukaiku? HMPH. Sepertinya nyonya besar ini sudah gila ya. HMPH. Sepertinya nyonya besar ini sudah gila ya. Dia mungkin tidak bisa mendengarmu lagi. Jangan mendekat. Tolong. Mati kau. Kenapa? Mereka hanya menangkapku, tidak menangkapmu? Mana ku tahu. Mungkin nyonya besar dan yang lain terlalu menyukaimu. Bocah, apa kalian bersekongkol? Mempermainkanku? Tuan muda Jiang, kau ini salah paham padaku. Nyonya besar menganggapmu seperti keluarga sendiri. Menantu kesayangan. Mana mungkin dia tega melukaimu. Cepat tangkap mereka. Tangkap mereka. Aduh, nyonya besar ini sepertinya sudah gila. Bahkan putranya juga gila. Keluarga Shen ini. Jangan-jangan ada apa-apa. Tuan muda Jiang, kamu baik-baik saja? Jangan mendekat. Kamu mau apa? Aku khawatir sama kamu. Gimana kalau kamu terluka? Soalnya, kata nyonya besar, setelah aku cerai sama Chen Mo, aku kan jadi milikmu. Kalau kamu kenapa-kenapa, itu nggak boleh. Jangan mendekat. Keluarga kalian semua gila. Masih mau masuk ke keluarga Jiangku? Mimpi. Gila. Keluarga Shen gila. Gila. Keluarga Shen gila. Suamiku, mereka nggak akan kenapa-kenapa kan? Tenang saja, mereka cuma kehabisan energi. Istirahat 2 hari juga sembuh. Istriku, ayo kita pulang. Nyonya besar. Kamu baik-baik saja? Cepat pergi. Kita harus segera meninggalkan tempat sialan ini. Xiao, enak enggak? Enak, Papa. Papa, Xiao nanti bisa pulang setiap hari. Dan makan enak kayak gini setiap hari? Papa pasti akan membuatmu cepat pulih. Dan setiap hari kamu akan makan yang terbaik. Benarkah, Papa? Papa nggak bohong, kan? Tentu saja tidak. Papa selalu menepati janji. Hehe, Xiao. Percaya sama Papa. Papa yang paling hebat. Kamu makan pelan-pelan. Ya, aku mau panggil mama keluar. Guru, terlahir kembali di kehidupan ini. Kali ini, aku pasti akan melindungi kalian. Tidak akan membiarkan kalian menderita lagi. Istriku. Suamiku. Nyonya besar, bertahanlah. Cepat panggil dokter. Nyonya besar ini kelelahan. Energinya terkuras terlalu banyak. Memicu penyakit tersembunyi. Harus segera transfusi darah dan operasi. Aduh, hatiku sakit sekali. Aku merasa sangat tidak enak badan. Nyonya besar, jangan terlalu emosi. Kalau Anda emosi, darah akan naik. Penyakitnya akan makin parah. Nyonya besar, jangan marah. Ya, kesehatan Anda yang utama. Nyonya besar selalu sehat bugar. Kenapa tiba-tiba sakit? HMPH. Semua ini gara-gara menantu pecundang itu. Kalau bukan karena dia terus membuatku marah, mana mungkin aku sampai sakit begini. Si bodoh yang cuma bisa merusak segalanya itu. Nyonya besar, kita sudah benar-benar membuat Tuan Muda Jiang marah. Sekarang gimana dong? Mau gimana lagi? Keluarga Jiang sekarang malah menjauhi kita. Soal menikah dengan Tuan Muda Jiang sudah tidak mungkin lagi. Nyonya besar. Saya punya cara. Bisa menghukum Chen Mo itu, sekaligus mengobati penyakit Anda. 2 keuntungan sekaligus. Cara apa?
Xiao-Xiao dan Anda punya golongan darah yang sama. Bagaimana kalau kita ambil darahnya untuk mengobati Anda? Berani sekali. Kau berani menyuruhku memakai darah gadis itu? Aduh, Nyonya Besar. Saya hilaf sesaat. Tidak berpikir panjang. Bagaimanapun juga, Xiao Xiek adalah cucu kandung Anda. Mana mungkin saya berani sungguh-sungguh menyinggung Anda? Cucu. HMPH. Dia cuma anak dari pecundang itu. Memakai darahnya, bukankah itu mengotori darah keluarga Shen? Nyonya Besar benar sekali. Tapi saya tidak bisa terima ini. Kalau bukan karena Chen mau mengacau, kita sudah lama dekat dengan Tuan Muda Jiang. Sekarang malah begini. Pernikahan batal. Malah membuat keluarga Jiang marah. Kalau tidak memberi pelajaran pada pecundang itu, saya tidak rela. Nyonya Besar, Anda harus segera memutuskan. Kondisi Anda ini tidak bisa ditunda lagi, Nyonya Besar. Apa? Apa benar saya harus ditransfusi darah kotor seperti itu? Nyonya Besar, ini hanya solusi sementara. Yang penting selamatkan nyawa dulu. Selamatkan nyawa dulu. Setelah semua beres nanti, baru kita bereskan Chen Mo. Hah, hanya ini jalan satu-satunya. Cepat bawa gadis kecil itu kemari. Kuras habis darahnya. Chen Mo, aku akan membuatmu tahu. Akibatnya jika berani menyinggung keluarga Shenku. Keluarga Shen kami tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Tenang saja, Nyonya Besar. Xiao-Xiao malam ini ada di rumah sakit saya. Dia tidak akan bisa lari. Segera bertindak. Jangan sampai gadis itu curiga sedikit pun. Tenang saja, saya jamin akan beres dengan rapi. Kalau bukan karena terpaksa, saya benar-benar tidak ingin darah kotor seperti ini mengalir dalam tubuh saya. Nyonya Besar pasti merasa terhina. Tenang saja, malam ini juga dia akan membayar mahal. Jangan bergerak. Nenek, Siapa nenekmu? Apa kau pantas? Kau hanyalah anak dari pecundang itu. Berani-beraninya kau ingin menyandang nama Shen. nenek, Xiao-Xiao. Xiao-Xiao ingin pulang. Pulang? Cih, sepertinya kamu tidak akan bisa kembali. Ayahmu yang pecundang itu membuat masalah. Jadi kamu yang harus membayarnya. Paman, Xiao-Xiao takut. Tolong lepaskan aku. Jorok, jangan sentuh aku. Orangnya sudah ditangkap. Tunggu apa lagi? Cepat ambil darahnya. Haha, siap. Aku datang sekarang. Jangan bergerak ya. Anak pintar. Jangan mendekat. Ayahku akan datang menyelamatkanku. Kenapa bengong? Pegang dia. Lepaskan aku. Aku tidak mau diambil darahnya. Hahaha. Makin kamu berontak, makin mudah aku salah tusuk lo. Ayah. HMPH beres. Ayah, cepat selamatkan Xiao-Xiao. Lemah sekali. Putri si pecundang memang tidak berguna. Chen Mo, kamu berani melawan keluarga Shen kami? Ini akibatnya. Nyonya Besar, darahnya sudah diambil semua. Dia mungkin tidak akan bertahan lama. Baru diambil sedikit darah sudah tidak kuat? Benar-benar pecundang. HMPH. Kalau bukan karena penyakitku, darah kotor seperti ini tidak sudi aku sentuh. Nyonya Besar benar. Darah sekecil ini demi keselamatan Anda. Dia mati pun itu kehormatannya. Chen Mo si brengsek itu merusak rencanaku. Aku akan membuatnya merasakan rasanya kehilangan istri dan anak. Pergi siapkan. Aku mau segera dioperasi. Nyonya Besar, bagaimana dengannya? Bagaimana menanganinya? Hal sekecil ini saja harus kuajarkan? Buang saja dia. Jangan menghalangi di sini. Cepat, buang dia keluar. Keluarga Shen, kalian cari mati. Beraninya menantu tak berguna ini.
Masuk ke area terlarang keluarga Shen. Kalau aku tidak datang, putriku mungkin sudah mati di tangan kalian. Aku bahkan tidak tahu. Xiao Xiao, kamu tidak apa-apa? Nyonya besar, dia itu cucu kandung Anda. Bagaimana Anda bisa setega ini padanya? Dia itu cucu kandung Anda. Bagaimana Anda bisa melakukan ini padanya? Cucu. Dia hanyalah aib keluarga Shen. Kalau saja dulu kamu dan si sampah itu tidak melahirkan anak haram ini, keluarga Shen tidak akan mandek seperti ini. Kami malah berharap dia cepat mati. Lagi pula, darahnya bisa menyembuhkan nyonya besar. Itu kehormatannya. Di hatimu hubungan darah itu hanya untuk dimanfaatkan. Ya, kejam banget. Nggak takut karma? Karma? Hahaha. Terlalu naif. Orang kaya itu Tuhan. Kalau enggak, nyawa anakmu, mana bisa ada di tanganku? Kalau begitu, hari ini aku akan bertindak atas nama langit, membereskan kalian para binatang berhati serigala ini. Omonganmu besar sekali. Aku berani pakai darah anakmu. Itu sudah kehormatan besar buat dia. Keluarga Shen kami terlahir mulia. Nyawa rendahan seperti dia bisa menyelamatkan nyonya besar? Itu sudah keberuntungan dia di kehidupan sebelumnya. Sekarang berlutut dan mohon ampun. Aku masih bisa biarkan kalian hidup. Kamu pikir kamu siapa? Berani bikin onar di keluarga Shen. Cari mati. Orang. Tangkap dia. Bagaimana mungkin? Anak ini ternyata... Nyonya besar, harimau saja tidak makan anaknya sendiri. Tapi kamu malah menyakiti cucu kandungmu. Benar-benar keji. Kejahatan besar. Chenmo, kamu mau apa? Aku, tentu saja membereskan kalian, para binatang berwujud manusia ini. Chenmo, jangan gegabah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku hilaf sesaat. Kakak ipar, aku salah. Asal kali ini kau maafkan aku. Aku janji tidak akan mengganggu keluargamu lagi. Hilaf sesaat? Kejahatanmu sudah tak terhingga. Aku sudah berkali-kali mengalah. Tapi yang kudapat dari kalian adalah kalian yang terus melampaui batas. Siapapun yang menyakiti istri dan putriku harus mati. Chenmo, kakak ipar. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Ini semua ide nyonya besar. Aku tidak tahu apa-apa. Ampuni nyawaku. Kau pikir aku akan percaya padamu? Kakak ipar, percayalah padaku. Aku sudah menasihati nyonya besar sejak awal. Cara ini sangat tidak manusiawi. Tapi dia sama sekali tidak mau dengar. Jangan banyak omong kosong. Ide ini pasti darimu. Kakak ipar, kau menuduhku. Itu kakak kandungku. Xiao Xiao itu keponakan kandungku. Sejahat-jahatnya aku tidak mungkin menyakiti keluargaku sendiri, kan? Kak, bujuklah kakak ipar. Kita ini kakak adik kandung. Saat kau menyakiti putriku, apa kau ingat kita ini keluarga sedarah? Aku. Itu dia. Semua idenya. Dia yang menghasut nyonya besar. Bilang mau pakai darah kerabat untuk obati penyakit. Kita semua ditipu dia. Aku. Kamu lagi. Dulu menghinaku. Sekarang menyakiti putriku. Apa kamu memang selalu cari kesempatan balas dendam padaku? Sengaja pakai cara begini untuk celakai putriku? Bukan aku. Aku tidak. Siapapun yang menghina istri dan putriku akan dihukum mati. Giliranmu. Kakak ipar, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak akan berani lagi nanti. Asal Anda maafkan aku kali ini, aku pasti akan pergi jauh-jauh. Seumur hidup ini, tidak akan muncul lagi di hadapan Anda. Mencemari pandangan Anda. Melihatmu menyesal, aku lepaskan kamu. Segera pergi dari kota Qiancheng. Jika berani mengganggu istri dan putriku lagi, aku akan hancurkan kamu jadi abu. Aku hampir mati.
Bagaimana Xiao Xiao? Tenang, Xiao Xiao sudah tidak apa-apa. Salahku, aku tidak menjaganya. Nyonya besar sampai di rumah sakit, menculik Xiao Xiao. Jangan takut, semuanya sudah berlalu. Mulai sekarang, keluarga kita tidak akan ada lagi yang bisa menindas. Nona besar, Ada masalah besar. Ada apa sebenarnya? Apa? HMPH, Tidak bisa menemukan pelakunya. Untuk apa kalian ini? Kakek, jangan marah. Nanti sakit. Bagaimana aku tidak cemas? Keluarga Su di ujung tanduk. Ada yang bersembunyi di balik layar, merencanakan segalanya. Kita bahkan tidak bisa menemukan jejaknya. Terakhir kali setelah Tuan Chen bertindak, tidak ada pergerakan lagi. Apa mereka menyerah? Tidak mungkin. mereka bersembunyi lebih dalam. Serangan mereka akan lebih kejam. Aku menemukan beberapa hal aneh. Oh, coba ceritakan. Kakek, meskipun aku tidak bisa menemukan pelakunya, tapi aku menemukan beberapa hal aneh. Oh, hal aneh apa? Para petinggi kota Qiancheng, akhir-akhir ini, semua mengalami insiden yang berbeda-beda. Ada yang sial banget, ada yang tiba-tiba sakit parah. Persis seperti yang kita alami dulu. Maksudmu, mereka juga diincar? Sekarang dari 5 keluarga besar, selain keluarga Sukita, yang mati ya mati, yang gila ya gila, tinggal 1, keluarga Gu. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kakek, Diam. Aku tidak punya cucu tidak berguna sepertimu. Ilmu sihir Yanseng yang aku pasang dihancurkan oleh keluarga Su. Itu semua karena kamu ikut campur. Dasar tidak berguna. Bukannya membantuku, malah berani bikin masalah di belakang. aku hanya tidak ingin kakek melakukan kesalahan lagi. Yang menghalangi jalanku, sudah kubereskan semua. Tapi kamu malah menghambatku. Kakek, ini semua ilmu hitam. Akan mencelakai orang lain dan diri sendiri. Ilmu hitam. Ini satu-satunya kesempatan keluarga gue buat bangkit. Gue kasih tahu ya. Selama gue bisa capai keinginan gue, jadi orang terkaya di kota Qiancheng, itu namanya ilmu dewa. Kakek, kakek udah nyakitin terlalu banyak orang. Kakek bakal kena karma kalau terus begini. Cukup. Jangan cengeng. Cuma beberapa nyawa aja udah bikin kamu takut. Gue kasih kamu kesempatan terakhir. Singkirkan keluarga Su. Kalau enggak, kamu juga enggak bakal hidup. Siapapun yang menghalangi gue, mati. Meskipun kamu cucu kandung gue, enggak ada pengecualian. Baik. Tolong. Tolong. Ada orang mau celakai saya? Hari ini, kerabat keluarga Su berulang kali diserang. Keluarga Gu jelas ingin memusnahkan kami. Handa, keluarga Gu memang sangat kejam. Aku khawatir tidak lama lagi, mereka akan menyerang keluarga Sukita. Aku sudah berteman dengan keluarga Gu bertahun-tahun. Tidak kusangka aku salah menilai mereka. Gu Chengde ternyata punya ambisi serigala. Kakek, aku sudah menyuruh orang menjemput Tuan Muda Chen. Kita pergi dari sini dulu. HMPH, kalian tidak akan bisa kabur. Ah, kakek, cepat menghindar. Gawat. Hancurkan. Kita.
Tuan Muda Chen, ada sesuatu yang kotor. Ada sesuatu yang kotor masuk ke keluarga Su. Jangan takut, aku sudah di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Ada apa sih dengan wanita tadi? HMPH, itu cuma tipuan mata saja. Siapa yang berani ikut campur di balik layar? Berani sekali. Itu cuma tipuan mata saja. Siapa sebenarnya yang ingin menyerang kalian? Keluarga Gu sudah gila. Demi memperebutkan posisi orang terkaya, mereka sudah menghancurkan 3 keluarga bangsawan besar, membantai kekuatan mereka. Sekarang mereka ingin menyerang kami. HMPH. Berani-beraninya menggunakan ilmu sihir Yanseng untuk mencelakai orang. Jika keluarga Gu tidak disingkirkan, masalahnya tidak akan ada habisnya. Tuan Muda Chen, dia datang lagi. Cuma trik murahan. Berani-beraninya pamer di depanku. Ada apa ini? Siapa yang berani merusak rencanaku? Kakek, kamu tidak apa-apa? Ada yang menghancurkan tipuan mataku. Merusak jindanku. Makanya aku kena serangan balik. Kakek, ini pasti berkat perlindungan dari langit. Keluarga Su tidak seharusnya binasa. Masih belum terlambat untuk berhenti sekarang. Kurang ajar. Aku ingin nyawanya. Bahkan Tuhan pun tak bisa menahannya. Kakek, posisi orang terkaya. Apa benar itu sepenting itu? Penting atau tidak, baru tahu setelah mendapatkannya. Siapapun yang menghalangiku harus mati. Tidak ada pengecualian. Padahal aku hampir berhasil. Keluarga Su 2 kali berhasil lolos dari jebakan. Pasti ada ahli di baliknya. Aku ingin lihat. Siapa yang berani melawanku? Kakek, Siapapun dia, temukan dia untukku. Bawa dia ke hadapanku, berapapun harganya. baik. Aku ingin dia jadi tungku kultivasiku. Bantu aku mencapai kesempurnaan. Saat itu, tidak ada seorang pun di seluruh kota Qiancheng yang bisa melawanku. Siapapun dia, temukan dia untukku. Berapapun harganya, bawa dia ke hadapanku. Dengar tidak? Baik, kakek. Aku ingin dia jadi tungku kultivasiku. Bantu aku mencapai kesempurnaan. Saat itu, seluruh kota Qiancheng, tidak ada lagi yang bisa melawanku. Tuan Chen, akhirnya kita bertemu. Siapa kau? Apa maumu? Aku adalah putri keluarga Gu Xiao Xiao. Aku sudah lama mendengar namamu, Tuan Chen. Hari ini, aku hanya ingin bicara 4 mata denganmu. Keluarga Gu? Keluarga Gu yang berkali-kali menyerang keluarga Su itu. Benar. Tapi aku datang hari ini tanpa niat buruk. Aku hanya ingin bernegosiasi dengan Tuan Chen. Aku tidak punya urusan dengan orang-orang licik sepertimu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Dalam dunia bisnis, hal seperti ini sudah biasa. Apa kau pikir keluarga Su adalah orang-orang baik? Apa sebenarnya maumu? Dua kali kau menggagalkan jebakan kakekku. Tuan Chen memang luar biasa. Keluarga Gu kami bersedia membayar mahal untuk mempekerjakan Tuan Chen. Keluarga Gu Mu yang gila ini masih berani bicara soal mempekerjakan orang. Tuan Chen, jangan buru-buru menolak dong. Apa kau tidak memikirkan istri dan putrimu? Kau mengancamku. Mana mungkin aku berani macam-macam sama mereka? Aku datang dengan niat tulus. God. Kalau kau berani sentuh sehelai rambut pun dari mereka, aku pasti akan bikin kau menyesal sudah lahir di dunia ini. Sepertinya, kita harus bicara dengan cara yang berbeda. HMPH, keluarga Gu kalian, harga yang harus kalian bayar, aku khawatir kalian tidak sanggup menanggungnya.
Mana mungkin aku berani menyakiti mereka berdua? Hanya saja, karena aku yang datang kali ini, istri dan putrimu bisa aman-aman saja. Kalau orang lain yang datang, aku khawatir tidak akan semudah ini. Apa maksudmu? Kakekku bertekad kuat untuk menjadi orang terkaya di kota Qianzheng. Dia tidak akan menyerah. Tidak mungkin berhenti. Tuan Muda Chen, sekarang kau hanya punya 2 pilihan. Entah kau tunduk pada keluarga Gu kami, aku bisa memberimu 100 miliar. Jika kau masih keras kepala dan masih ingin bersama keluarga Su melawan keluarga Gu kami, aku khawatir kau akan berakhir mati di kota Qianzheng. Ji, mimpi. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Istri dan putrimu, apakah mereka bisa selalu aman? Itu belum tentu. Nyonya besar Shen saja bisa memanfaatkan kelengahanmu merebut putrimu. Apalagi keluarga Gu. Kalau kalian berani menyentuh mereka sehelai rambut pun, gue akan hancurkan keluarga Gu. Pergi. Kau akan menyesal. Kakek, Kau, apa yang kakek lakukan? Kenapa kaget begitu? Mereka cuma sampah. Darah esensi ini bahkan tidak cukup untuk meningkatkan kekuatanku sedikit pun. Orang rendahan. Sudah lama di sisiku. Itu sudah kehormatan tertinggi baginya. Begitu Chen mau tertangkap, aku akan menggunakannya untuk menembus batas. Hahaha. Kakek, aku gagal membujuk Chen Mo untuk bekerja bagi keluarga Gu. Dasar pecundang. Hal kecil begini saja tidak bisa kau bereskan. Untuk apa kau? Kakek, beri aku satu kesempatan lagi. Kali ini aku pasti. Aku tidak butuh kau. Kau tinggal saja di rumah dan lihat bagaimana aku menjadi orang terkaya di kota Qianzheng. Kalian bawa lebih banyak orang. Segera pergi ke keluarga Chen. Ikat istri dan putrinya untukku. Sekuat apapun Chen Mo, dia tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Shen Qingge, Xiao. Kenapa bisa begini? Xiao. Qingge, kalian di mana? Tuan Chen, istri dan putri Anda ada di tangan saya. Alamatnya sudah saya kirim. Kalau mau menemukan mereka, cepatlah datang. Keluarga Gu? Gu Xiao. Tuan Chen, kita bertemu lagi. Terakhir kali aku membiarkanmu pergi. Tapi kau masih berani menyentuh istri dan putriku. Kau yang memaksaku. Kau menyentuh istri dan putriku. Kau harus siap membayar harganya. suamiku, jangan gegabah. Chen Mo, Nona Gu yang memberitahuku lebih dulu bahwa ada yang akan menyerang Qingge dan mereka. Makanya aku menyelamatkan ibu dan anak itu lebih awal. Ayah, kami baik-baik saja. Keluarga Gu kalian mementaskan sandiwara ini sendiri agar aku berterima kasih. Katakan, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tuan Chen, saya mohon. Apa yang kau lakukan? Tolong selamatkan kakek saya. Ini, Keluarga Gu Mu menyerangku habis-habisan. Sekarang malah minta tolong padaku. Aku tahu kami sangat berdosa. Tapi kakekku, dia sudah gila karena latihan sesat. Kalau dia tidak dihentikan, tidak ada seorang pun di kota Qianzheng yang akan selamat. Tuan Chen, aku mohon padamu. Tuan Chen, tolong selamatkan kakekku. Apa maksudmu? Kakekku berlatih ilmu sesat. Dia sudah gila. Dia sudah jadi haus darah dan kejam. Dia sudah tidak waras lagi. Kalau tidak diselamatkan, dia tidak akan bisa kembali. HMPH, dia ingin aku mati. Sekarang malah menyuruhku menyelamatkannya. Ilmu sesat itu yang mengendalikannya. Dia tidak sengaja.
Dia sama sekali tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak terlihat seperti sedang berakting. Jika memang ada kemungkinan untuk menyelamatkannya, itu lebih baik daripada melihatnya berubah menjadi monster. Dia berlatih dengan darah manusia, menciptakan banyak arwah penasaran. Ini bukan gila, ini dosa. Awalnya dia hanya ingin memperkuat tubuhnya. Ada orang yang menipunya. Kami juga tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Tidak ada jalan kembali di dunia ini, terutama jalan pembunuhan. Aku tidak berharap Anda memaafkan. Aku hanya mohon, sebelum terjadi hal yang lebih buruk, selamatkan dia. Imbalannya, menyelamatkan penjahat yang sudah membunuh banyak orang. Kenapa aku harus? Keluarga Gu Mu harus membayar semua ini. Bagaimana kalau aku menukarnya dengan nyawaku? Kau gila? Jangan mendekat. Jika kakekku tidak bangun, aku juga tidak akan punya muka untuk hidup. Kau pikir dengan begitu aku akan setuju? Ini bukan ancaman, tapi permohonan. Jangan takut, Xiao Xiao. Tidak akan ada yang terluka parah. Letakkan pisaunya. Nona Gu Chenmo. Tidak sekejam yang kau kira. Singkirkan sandiwara menyedihkanmu itu. Aku tidak percaya kau benar-benar akan mati. Selama Anda bersedia membantu, aku akan melakukan apa saja. Nyawa kakekmu tidak sepadan dengan bantuanku. Tapi nasib kota Qiancheng, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kau mau mengancamku? Jangan bilang kau. Bahkan jika kalian, seluruh kekuatan keluarga Gu digabungkan, bukan tandinganku. Aku tahu aku bukan tandingan Anda. Tapi aku enggak pernah berniat menyakitimu. Aku tahu kakekku berbuat salah besar. Aku rela mati menggantikannya. Tapi kakekku dijebak orang jahat. Mohon Tuan Chen mau menolongnya. Aku akan bunuh diri sebagai permintaan maaf. Mau aku menyelamatkan kakekmu? Bukan tidak mungkin. Tuan Chen, katakan saja. Jangan cuma beberapa permintaan. Ratusan pun akan aku turuti. Bahkan nyawaku sendiri, aku rela memberikannya. Pertama, aku mau kamu berbuat baik dan mengumpulkan kebajikan mulai sekarang. Bantu kakekmu membersihkan dosanya. Oke. Aku setuju. Keluargaku kami bisa menyumbangkan seluruh harta untuk amal. Kedua, jangan pernah lagi menyentuh ilmu sihir jahat seumur hidup. Kalau kakekmu tidak mau bertobat, aku sendiri yang akan mengakhiri hidupnya. Aku akan membujuknya bertobat. Aku akan menjaminnya dengan nyawaku. Aku bukan orang suci, bukan juga penyelamat dunia. Menolong orang itu lihat pantas atau tidak. Aku, Gu Xiao Xiao, bersumpah demi langit. Kalau aku melanggar perkataanku hari ini, biar aku disambar petir. Beritahu aku detail kondisi kakekmu. Sejak dia berlatih ilmu sihir entah dari mana itu sifatnya berubah drastis. Sekarang, dia jadi makin emosian, sampai aku sendiri nggak ngenalin dia lagi. Kamu balik aja, awasi dia ketat. Kalau ada gerak-gerik aneh, langsung kabari aku. Oke. Aku langsung balik sekarang. Kultivasi menyimpang atau dijebak penjahat, tergantung dia pantas kubantu atau enggak. Sampah. Kalian semua sampah? Shen Qingge dan putrinya sudah dapat kabar duluan. Kami nggak berhasil bawa mereka kembali. Kamu masih berani cari alasan? Hah? Aar. Dasar nggak berguna. Masalah sekecil ini aja nggak becus. Terpaksa aku turun tangan sendiri. Aku mau lihat, Chenmo itu bisa kabur kemana. Pak Tua. Apa kamu lagi nyari aku? Chenmo, aku juga lagi mau nyari kamu.
Kok, nggak nyangka, kamu malah datang sendiri. Kakek, tolong hentikan. Pantas saja aku gagal. Ternyata kamu pengkhianatnya. Kamu yang membocorkan informasi ke mereka. Jabatan orang terkaya sudah di depan mata. Mana mungkin aku menyerah begitu saja. Kakek, jabatan orang terkaya yang kakek dapatkan dengan tangan berlumuran darah itu. Apa artinya? Kumohon, sadarlah. Biarkan Tuan Muda Chen membantumu menghilangkan ilmu hitam itu dan kembali ke jalan yang benar. Kamu menyuruhku memohon pada bocah ini. Kamu sudah gila. Setelah aku bereskan bocah ini, baru aku akan menghajarmu, pengkhianat. Chenmo, hati-hati. Mundur. Trik kecilnya ini tidak akan melukaiku. Kamu keras kepala. Aku terpaksa mengirimmu ke neraka dengan tanganku sendiri. HMPH, mencari mati. Wu Chengde, kamu terobsesi dengan ilmu sihir Yansheng, menghisap energi spiritual orang lain, mengabaikan nyawa manusia. Dosamu tak termaafkan. Kamu ini siapa? Berani-beraninya menghakimiku. Nyawa mereka bisa meningkatkan kekuatanku. Itu keberuntungan mereka. Karena kamu keras kepala, aku terpaksa menyingkirkanmu, agar kamu tidak terus merusak kota Qianzheng. Ilmu saktiku sudah sempurna. Berani-beraninya kamu bicara besar. Begitu aku menyerap energi spiritualmu, kota Qianzheng akan jadi milikku. Tidak mau bertobat juga. Hah? Ini tidak mungkin. Aku tidak mungkin kalah. Ini, ada apa ini? Kakek tidak apa-apa. Aku, ada apa denganku? Lihat saja sendiri. Ini semua perbuatanku. Aku, apa yang sudah kulakukan? Kakek, bangun dulu. Ini salahku. Aku berkali-kali mencelakai orang, mengabaikan nyawa orang lain. Dosaku sangat besar. Kejahatan yang kulakukan tidak bisa disangkal. Tuan Chen, bunuh saja aku. Kamu benar-benar ingin mati. Aku tahu dosaku tidak bisa ditebus bahkan dengan 100 kematian. Biarkan aku turun, meminta maaf langsung pada mereka. Tuan Chen, lakukan saja. Baiklah, aku akan kabulkan keinginanmu. Kakek, Mengingat kamu punya niat untuk bertobat, aku akan mengampuni nyawamu dulu. terima kasih, Tuan Chen. Atas anugerah penyelamatan nyawa ini, aku tidak tahu harus membalasnya bagaimana. Tuan Chen, katakan saja apa permintaanmu. Keluarga gua akan melakukan apa saja, tanpa ragu. Aku akan menebus dosaku semampuku. Hari ini aku mengampuni nyawamu, tapi jika aku tahu kau berlatih ilmu sihir jahat ini lagi, aku tidak akan mengampunimu. Setelah kejadian ini, aku tidak akan berani menyentuh ilmu sihir jahat ini lagi. Ini adalah buku kuno yang hilang ribuan tahun lalu. Awalnya aku ingin memperkuat tubuhku. Siapa sangka setelah berlatih, aku malah kehilangan akal sehat dan dikendalikan orang lain. Melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Tuan Chen, tolong hancurkan benda ini sendiri.
Ini. Buku ini tidak beres. Auranya sangat jahat. Suamiku, apa ada masalah dengan buku rahasia ini? Sudah diotak-atik. Tuan Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Kalian mungkin sudah diincar sejak lama. Di kota Qiancheng, ada banyak keluarga kaya dan berkuasa. Tapi keluarga Gu selalu berhati-hati. Seharusnya tidak menjadi target. Setelah kau berlatih buku rahasia ini, apa kau sering kehilangan akal sehat dan mudah marah? Memang pernah. Beberapa kali, dia bahkan tidak ingat apa yang sudah dia lakukan. Manual rahasia ini ditanami sugesti mental. Praktisinya akan berubah menjadi boneka, dikendalikan oleh kehendak orang lain. Tapi apa untungnya bagi mereka melakukan ini? Pihak lawan akan sengaja memicu kekuatan iblis dalam dirimu, membuatmu mengamuk, menjadi dingin dan haus darah. Demi mencapai tujuan, dia akan melakukan apa saja. Kakekmu punya kekuatan yang hebat. Jika dia menjadi orang terkaya di kota Qiancheng, saat itu, dia akan menjadi alat yang sempurna di tangan pengendali. Tanpa mengerahkan satu prajurit pun, dia bisa mengendalikan seluruh keluarga Gu. Mengerikan sekali. Teknik terlarang seperti ini harus dihancurkan. Pikiran dalang di balik ini begitu dalam, sampai membuat merinding. Untung ada kamu. Kalau tidak, kita semua akan tertipu dan menjadi boneka orang lain. Jika bukan karena peringatan Tuan Muda Chen, aku takut aku benar-benar akan menyerahkan seluruh keluarga Gu kepada orang lain. Beritahu aku, siapa yang memberimu manual rahasia itu? Seorang wanita yang mengaku gadis suci dari barat. Buku ini bisa membantumu melangkah lebih jauh. Gadis suci dari barat? Benar saja, dia. Lo kenal dia? Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Kekuatan di baliknya sangat besar. Targetnya juga bukan cuma keluarga Gu. Sepertinya mereka mulai beraksi lagi. Hancurkan segelnya. Muncul. Gadis suci, Anda baik-baik saja? Kota Qiancheng. Ternyata ada orang yang bisa lepas dari cengkeramanku. Aku kena serangan balik. Sepertinya, di kota Qiancheng ada ahli yang tidak bisa diremehkan. Jadi, kita lanjut atau tidak? Apa kita menyerah di kota Qiancheng? Menyerah? Omong kosong. Kota Qiancheng pasti akan jadi milikku. Siapapun yang berani menghalangiku, hanya ada kematian. Mohon perintahnya, gadis suci. Segera kerahkan 3.000 pasukan elit ke kota Qiancheng. Temukan orang ini. Hidup atau mati, tidak peduli. Baik. Tunggu. Keluarkan juga sayembara. Siapapun yang bisa membawa kepalanya. Hadiahnya 100 miliar. Aku ingin lihat berapa lama dia bisa bertahan. Apa artinya kehilangan satu kota Qiancheng? Aku masih punya banyak harta karun ini. Suatu hari nanti, seluruh Tiongkok akan jatuh ke tanganku.